Tapi nak karyane sing akhirnya ngomongi tentang negara, Pancasila, bla bla bla, nasionalisme itu sejak kapan, Pak? Mungkin karena kita generasi Aku mau ngeliatnya karena itu, Mbak ya. iya. 98 itu ya. Jadi sampai sekarang tetap membekas ya. Karena kita juga seorang pendemo ya gitu. Itu makanya ketika aku buat orang berak itu kan awalnya gini, Mbak. Aku kan ada kasus seorang anak yang dipenjara karena dia maling coklat di Jawa Timur itu 2 tahun lalu itu. Aku marah sekali itu. Seorang pengacara kok bisa sih menjarakan anak kecil yang hanya cuma karena lapar, maling coklat tetangganya lagi. Nah bagiku, waduh kok tai semua tanda kutip itu artinya kan kok berak semua itu. Tak buat orang berak itu loh. Nah waktu pameran 12 seniman kontemporer itu di depan yang kuratornya Liga itu, hari terakhir itu datang Pak Agus Dermawan dengan istrinya kan. Nah waktu itu dia nggak ada keinginan untuk menulis itu, mau mengkomplain tanda kutip karyaku, tapi sebulan kemudian tak lihat di blognya teman-teman yang bilang, woi Pan karyamu heboh itu di internet gitu loh, ngapa ya tak baca, buset dah, malah senang saya gitu loh. Ada reaksinya kan? Ya, ya artinya walaupun saya tidak ada niat membuat karya ini untuk akhirnya Pak Agus Darmawan membuat blog dengan tulisannya sebagai karya bernilai rendah, terburuk dan bernilai rendah sepanjang 2011. Tapi dengan adanya tindakan Pak Agus Darmawan itu artinya dia sendiri kan terprovokasi dengan karya kita. Itu bagiku suatu keberhasilan. Iyalah seorang seperti Agus Darmawan, bela-belain seperti dia itu mau terprovokasi sama karya kita. Itu bagi kami, bagi saya berupa itu juga pengakuan keberhasilan. Ya, kalau logikanya setiap menit, setiap jam ada berapa ratus ribu karya lain. Tapi kalau karya kita bisa memprovokasi pikirannya, kan senang sekali. Nah, waktu itu diundang diisi kan sebagai bicara juga. Ada Bopsik, ada Pak Warno, Pak Dwi, tak ceritain juga itu. Itu termasuk yang kalau dalam buku nanti mungkin sesuatu yang unik. Yang di luar dugaan itu, Mbak. Pak, ini kok ada cabai-cabai saya ini Masih keluar Mel. Matiin gitu ya dibahas. Ibu Melani yang bilang nih, Mbak. Ini jangan-jangan asli nih Pak. Ya enggak lah Bu. Melani dia detail ya. Oh ini ada sayur-sayuran nih Pak. Maksudnya di foto tuh Bu Melati lagi ngeliatin tadi. Kamu tahu negaramu sedang apa sekarang? Kamu hargai nasi jagung. Kami dulu dari Padang nggak pernah makan nasi jagung. Di prospek itu kamu bagaimana itu asiknya ospek, Mbak. Waktu di jatah makan itu kami disuruh berbaris makan nasi jagung gitu loh. Sesuatu yang bagi kami mungkin pada di Sumatera belum pernah makan. Jadi nyoba kan. Dan jadi enak. Enak. Dulu kan kita nganggap nasi jagung itu identik dengan makanan orang di penjara kan, seperti lagu apa? Plus plus. Kemudian dia ngajarin, kalian tahu apa yang sedang terjadi di negara ini misalnya. Nah, pada tahun 95 di Fakultas Seni Rupa ada juga suatu kegiatan pelatihan kepemimpinan itu. Nah, ada beberapa kawan seni rupa yang mewakili dipilih gitu untuk dibojok ke sana. Saya termasuk salah satu yang dipilih gitu. Kenapa banyak? Ya itu tadi mereka ingin, ya kan namanya aja latihan kepemimpinan dasar itu. Jadi mereka ingin mungkin mengkader, tapi pasti bukan kader partai. Jadi karena bagaimana kita tahu dengan apa yang terjadi di negara situasi terkini itu aja.
Sampai 3 hari digali orang, saya ketemu Bram, terus Bram Satya Bram. itu kan seangkatan. Ayo. Duduk di atas nih lo. Aku nggak suka kayak memang Raden gitu ya, Mbak. Enggak. Siapa namanya? Oki Antonio, Antonius. Ngambil apa? Jurusan? Oke. Rektor ini siapa tadi? Pak Dwi ya? Waduh, rektor sekarang Ibu. ibu-ibu Nggak dipilih? ya kan masih yang tempo hari. Enggak, yang ini kan belum ya, belum kepilih yang baru. Belum kan baru berlangsung 2 tahunan ya. Baru Kan kandidat kemarin. baru. Kandidat kemarin. Saya belum dipilih ya. Belum ya? Mau pilih baru? Yang kemarin bikin Facebook palsu Atus Burhan tuh. Ya, Loh. Anti Atus Burhan. Itu siapa tuh? Nggak tahu. Lihatin postingannya Coach Darto. ada tim sesnya Agus Burhan. Itu dibikin Ada isu tim gitu. sesnya, Ada Pak yang bikin Dwi. Facebook. Anti apa Agus Burhan atau gimana gitu. Lo itu bukan Agus Burhan tuh. Bukan, nggak tahu. Lucu itu, Pak. Besok rame lagi tuh. Nah, itu udah berteman sama aku ya. Anti Agus Burhan tuh. Iya, nggak tahu siapa yang bikin. Ngeramein kali. Kan biar rame. Kalau aku sih berpikir rame oke lah. Makanya ketika aku mendamaikan pertikaian penduri Nasirun di sini kan aku bilang sama teman-teman kita sih kritis sih oke lah. Kritis sih oke, tapi jangan sampai sinis. Nah, ketika terjadi itu kan kejadian yang pertikaian kasus Mas Nasirun itu kan sudah melebihi dari sesuatu yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Jadi seorang penulis yang tiba-tiba ngomongnya tidak layaknya seperti seorang penulis gitu kan udah tidak memberi contoh ya. Atau mestinya kolektor dari Jakarta itu aku nggak bisa sebut namanya ikut mendamaikan kok malah memanas-manasi. Jadi kayaknya di Jogja kita tempo hari itu kayak diobok-obok gitu, betul-betul dikocak-kocak itu. Ngeri. Nah aku pribadi kadang-kadang kaget loh, kemarin itu mestinya kan ada tetua-tetua kita dari kampus ISI yang maju ke depan gitu, Kan? yang menetralisir gitu. Ada Tapi, nggak? mana gitu. Nah tapi kami temui akhirnya Pak Broto gitu. Ya Pak Broto, iya Pan itu, iya ya, kata Pak Broto, iya ya kok bisa ngene ya. Kalau menurut Pak Joko Peki istilahnya, wah, kita kebablasan ini kalau istilahnya waktu saya ketemu di Bentara Budaya malam-malam. Kalau itu kan ketemu Pak Peki, ketemu Romo Sindu. Romo Sindu juga wajahnya kayak piye gitu. Jadi kayak iya ya dia bilang gini, wah itu mesti harus cepat selesai itu karena presidennya jadi jelek nanti. Jadi waktu itu situasi memang tanda petik mencekam juga gitu. Karena saya dengar juga ada orang-orang apa itu udah siap untuk menurunkan masanya itu kan. Buset ini seniman nih kok tiba-tiba ada masa ini kan ngeri.